Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap baik-baik saja. Dan kita juga berharap bahwa kita semuanya segera bisa bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi setelah kalian mengikuti penilaian tengah semester. Saya harap penilaian tengah semester sudah ikut semuanya, dan semoga saya harap tugas-tugasnya mulai dari gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan pencernaan 1 dan 2 juga sudah tuntas semuanya. Karena saya ingatkan bahwa tugas gerak evaluasi gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan pencernaan 1, 2 terakhir adalah Sabtu besok. Setelah tanggal tersebut, maka pekerjaan yang kalian kerjakan yang masuk ke link sudah tidak akan saya koreksi lagi. Nilai akan saya sampaikan apa adanya sesuai dengan pekerjaan kalian. Anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga semuanya diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar yang baru lagi, yaitu mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia ini nanti akan saya bagi menjadi dua pertemuan, yaitu sistem pernafasan 1 dan sistem pernafasan 2. Adapun untuk evaluasinya, untuk sistem pernafasan 1 dan sistem pernafasan 2 nanti akan saya gabung pada pertemuan minggu depan. Jadi untuk minggu ini untuk kalian tidak ada evaluasi yang harus dikerjakan. Oke, kita mulai anak-anakku semuanya. Nah, pada sistem pernafasan ini, hasil yang harus kalian capai yaitu yang pertama, kalian harus memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Yang diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian dapat mendeskripsikan sistem pernafasan pada manusia yang ada kaitannya dengan kesehatan kalian. Nah, untuk peta konsepnya, kalian bisa memperhatikan seperti hanya sistem pencernaan kemarin. Sistem pernafasan manusia terdiri atas organ-organ, atau saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah organnya, yang kedua adalah prosesnya, proses bernafas, yang ketiga adalah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tersebut. Sekali lagi saya ulangi, sistem pernafasan pada manusia saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah organ-organnya, organ pernafasan. Yang kedua adalah prosesnya, proses pernafasan. Dan yang ketiga adalah gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan tersebut. Nah, secara sekilas bisa kalian lihat organ-organnya apa saja yang terlibat dalam pernafasan itu. Paling tidak ada hidung, ada tenggorokan, dan ada paru-paru yang nanti masing-masing akan dijelaskan
lebih detail. Yang kedua, terkait prosesnya nanti ada inspirasi dan ekspirasi. Adapun gangguannya cukup banyak anak-anak, misalnya adalah emfisema, asma, dan seterusnya. Oke, kita mulai yang pertama mengenai organ pernafasan. Anak-anak sudah maklum semuanya bahwa organ pernafasan yang pertama adalah hidung. Pada hidung manusia terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, yang nanti gunanya adalah untuk menyaring debu ataupun benda-benda yang lain. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara, sehingga udara yang masuk ke paru-paru kalian tidak terlalu udara yang masuk nanti tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab, artinya sudah disesuaikan dengan kondisi tubuh kalian. Anak-anakku semuanya, kalian sudah maklum bahwasanya udara bebas itu kandungannya banyak. Ada CO2, ada belerang, ada nitrogen, ya. Tapi yang berkaitan dengan pernafasan tentu saja adalah oksigen. Itu ya. Oke, yang berikutnya, organ yang kedua yang berkaitan dengan pernafasan adalah tenggorokan. Kalian ingat kalau kemarin makanan atau pencernaan makanan organnya kerongkongan, tapi untuk pernafasan organnya adalah tenggorokan. Anak-anakku semuanya, tenggorokan ini ya gambarnya. Nah, ini merupakan bagian dari organ pernafasan yang terdiri atau yang berupa suatu pipa dari pangkal tenggorokan atau laring, ini pangkal tenggorokan atau laring, kemudian batang tenggorokan atau trakea ini, dan kemudian pada ujungnya akan bercabang dua, ini cabang kanan dan cabang kiri, itu disebut dengan bronkus. Jadi tenggorokan kalian dibagi tiga. Yang pertama adalah laring, yang kedua adalah trakea, yang ketiga cabangnya namanya bronkus. Pada bagian laring terdapat katup yang namanya adalah katup epiglotis di bagian sini ya anak-anak ya. Terdapat katup epiglotis yang akan membuka dan menutup jika kalian bernafas atau berbicara ya. Maksud saya dia akan membuka jika kalian berbicara atau bernafas dan menutup pada saat kalian menelan makanan. Itu namanya apa tadi? Katup epiglotis. Jadi dengan adanya katup tersebut, udara akan masuk ke paru-paru dan makanan akan menuju ke lambung. Oleh karena itu kita tidak boleh makan sambil berbicara, karena dikhawatirkan makanan yang seharusnya masuk ke lambung akan masuk ke paru-paru dan tenggorokan kalian. Nah, selain terdapat epiglotis, pada bagian laring itu juga terdapat pita suara kalian yang nanti akan bergetar jika kalian berbicara sehingga akan menghasilkan bunyi. Di sini ya anak-anak ya. Kemudian untuk bagian trakea ini ya. Pada bagian trakea terdiri atas cincin-cincin yang tersusun atas tulang rawan. Kalian kemarin sudah mempelajari tulang. Jadi pada bagian trakea ini bentuknya seperti cincin-cincin. Ini gambarnya bisa kalian lihat atau kalian raba ke tenggorokan kalian sendiri. Bisa kalian raba. Bentuknya adalah cincin-cincin dari tulang rawan. Kemudian akan diakhiri dengan bercabang dua, yang nantinya cabang yang satu akan menuju paru-paru kanan, nih, yang satunya akan menuju ke arah paru-paru kiri.
Bisa dipahami ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan atau cabangnya trakea, merupakan cabang dari trakea. Jadi bronkus ini adalah cabang dari trakea. Bronkus ini ya adalah cabang dari trakea. Bronkus ada dua, satu menuju ke paru-paru kanan, yang satunya menuju ke arah paru-paru kiri. Ini ya, ini kanan, ini kiri. Nah, cabangnya bronkus ini nanti akan dinamakan bronkiolus. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini ya. Ini trakea, tadi yang bentuknya seperti cincin. Kemudian bercabang dua, namanya bronkus. Yang satu paru-paru kanan, yang satu paru-paru kiri. Bronkus, kemudian bercabang lagi. Nah, ini yang lebih kecil. Ini yang namanya bronkiolus. Saya ulangi, trakea bercabang menjadi bronkus, ini bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus atau cabang yang lebih kecil, itu ya. Kemudian masing-masing dari cabang bronkus tersebut atau bronkiolus akan berakhir pada gelembung paru-paru, ini ya anak-anak. Nah, pada setiap ujung ini kalau diperbesar, ini ya ujungnya seperti ini. Setiap ujung bronkiolus kalau diperbesar sebenarnya adalah berupa gelembung paru-paru atau kita kenal dengan alveolus. Perhatikan gambarnya ini anak-anak. Nah, ini. Nah, ini adalah alveolus. Kalau banyak namanya alveoli. Ini kumpulannya ini namanya alveoli. Tapi kalau satu gelembung ini yang bentuknya seperti buah anggur ini, satu gelembung namanya alveolus. Kalau semuanya ini namanya adalah alveoli, gitu ya. Jadi bronkus bercabang menjadi bronkiolus, pada setiap ujung bronkiolus adalah berupa alveolus. Oke ya. Itu bagian-bagiannya. Anak-anakku semuanya, tadi sudah saya singgung bahwasanya paru-paru kanan ada dua, paru-paru kanan yang terbagi atas tiga bagian ini ya, 1, 2, 3. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas dua bagian, 1, 2. Nah, dari sini kalian bisa dengan jelas melihat perbedaannya. Yang satu 3 sap, yang satu hanya 2 sap. Gitu ya anak-anak ya. Jadi dengan melihat gambar ini, saya harapkan kalian bisa lebih paham bagian-bagian dari paru-paru kalian. Nah, sekarang untuk proses bernafasnya ada dua proses bernafas, yaitu yang satu namanya inspirasi atau memasukkan udara, yang kedua adalah ekspirasi atau mengeluarkan udara. Nah, bagaimana detailnya? Coba diperhatikan. Inspirasi itu kita kenal dengan menarik nafas. Ekspirasi kita kenal dengan mengeluarkan nafas ya. Ekspirasi mengeluarkan nafas, inspirasi menarik nafas. Jangan bingung ya. Yang pertama, inspirasi, sewaktu kalian menarik nafas, maka otot diafragma ini otot diafragma sebelah sini anak-anak ya, diafragmanya di sini. Diafragmanya akan berkontraksi. Coba kalian tarik nafas, maka pada bagian diafragma kalian yang semula bengkok seperti ini ya. Coba perhatikan, ini bengkok sebelah kanan ya, maka akan lurus. Dari posisi melengkung seperti ini akan menjadi lurus. Nah, bersamaan dengan itu otot-otot tulang rusuk kalian juga berkontraksi. Akibatnya rongga dada kalian akan mengembang, sehingga
tekanan udara dalam rongga dada kalian berkurang dan udara masuk. Ya. Saya ulangi, sewaktu kalian menarik nafas, otot diafragma berkontraksi, ini berkontraksi. Kemudian ketika berkontraksi itu, maka posisinya akan menjadi lurus. Semula melengkung menjadi lurus. Ini melengkung, ini lurus, gitu ya. Bersamaan dengan itu, otot-otot tulang rusuk juga berkontraksi. Akibatnya, rongga dada kalian akan mengembang. Karena rongga dada mengembang, sehingga tekanan dalam rongga dada akan berkurang, sehingga udara akan masuk, gitu ya. Nah, untuk ekspirasi ini mestinya yang A, E ini bukan satu ya, misalnya ini A, ini B gitu ya. Nanti bisa kalian koreksi. Untuk yang ekspirasi, pada saat kalian mengeluarkan napas, maka otot diafragma dan otot tulang rusuk akan melemas. Nah ini, atau kita kenal dengan relaksasi ya. Nah, pada saat itu rongga dada kalian mengecil, ini rongga dada mengecil, tekanan udara naik sehingga udara akan keluar ke sana ya, akan mengalami ekspirasi. Itu anak-anak kurang lebih terkait dengan proses bernafas yang kita kenal dengan inspirasi dan ekspirasi. Nah, bagaimana dengan proses yang terjadi dalam pernafasan, yaitu pertukaran gas antara CO2 dan O2? Akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Nah, ini anak-anak ya. Jadi pada saat kalian bernafas, kalian itu menghirup udara melalui hidung, gitu ya. Kemudian udara yang kalian hirup itu tentunya mengandung oksigen dan juga gas-gas yang lain. Kemudian dari hidung udara akan masuk ke tenggorokan kalian, kemudian akan lanjut ke paru-paru, kemudian akan berlanjut sampai dengan alveoli, gitu toh. Nah, pada saat mengalir sampai alveoli atau alveolus, maka oksigen yang terkandung dalam alveolus akan bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung di dalam darah yang ada di dalam pembuluh darah alveolus. Mana pembuluh darahnya? Ini perhatikan. Guratan-guratan pada bagian pinggir ini adalah pembuluh darah kapiler. Jadi meskipun di sini tampaknya itu halus, tapi sebenarnya tidak anak-anak, karena sebenarnya pada dinding alveoli ini atau dinding alveolus ini itu terdapat banyak sekali pembuluh darah kapiler. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Nah, perhatikan tulisan di sini ya, sebelah kanan bawah. Oksigen akan berdifusi dari alveolus ke pembuluh darah kapiler. Coba perhatikan. Oksigen yang masuk ke sini, ya, oksigen masuk ke sini. Pada bagian dalam sini dia akan berdifusi. Ini perhatikan, ini gambarnya merah anak-anakku sebenarnya ya. Ini ada tanda panah. Jadi oksigen dari dalam alveolus akan berpindah, berdifusi menuju ke pembuluh kapiler ini. Atau dari, kalau gambarnya saya balik ke kiri, berarti oksigen akan berpindah dari dalam sini ke sini. Nah, ini pembuluh kapiler ini. Terus dibawa kemana? Akan diedarkan ke seluruh tubuh kalian. Oke? Nah, kebalikannya, karbon dioksida yang masuk melalui darah tersebut atau darah dari seluruh tubuh kalian, darah yang dari seluruh tubuh kalian itu banyak mengandung sisa metabolisme
yaitu banyak mengandung CO2 ini. Darah yang banyak mengandung CO2 ini biasanya digambarkan warna biru, yang warnanya ini biru anak-anak. Biru itu artinya banyak CO2 masuk melalui pembuluh darah kapiler ini ya. Sini ke sini terus, kemudian akan berdifusi dari luar atau dari pembuluh darah kapiler masuk ke dalam alveolus. Ini ya, karbon dioksida akan berdifusi dari pembuluh kapiler yang di luar masuk ke dalam alveolus. Itu. Lah, terus kemana? Setelah masuk dalam alveolus akan dihembuskan melalui hidung kalian pada saat kalian bernafas atau ekspirasi. Jadi kalau singkatnya gini, CO2 masuk ya, CO2 masuk melalui darah, melalui pembuluh kapiler, kemudian akan berdifusi dari pembuluh kapiler ke dalam alveolus, kemudian dihembuskan melalui atau keluar melalui pernapasan. Nah, sedangkan oksigen kebalikannya, oksigen dari pernapasan atau inspirasi kalian akan berpindah atau difusi. Ini gambarnya yang satunya, dari dalam alveolus berpindah ke pembuluh kapiler. Kebalikannya tuh ya. Coba akan baca ini, pojok kanan bawah ini. Oksigennya dari alveolus ke pembuluh, kalau CO2-nya dari pembuluh ke alveolus. Itu bedanya. Kalau sudah ke pembuluh kemana? Akan diedarkan ke seluruh tubuh karena masih kaya oksigen. Nah, kalau CO2 kebalikannya, dari seluruh tubuh kalian, sisa metabolisme harus disaring lagi, maka dimasukkan ke dalam sini. Nah, terjadi pertukaran gasnya di sini. CO2-nya harus dikeluarkan, nggak boleh menumpuk dalam tubuh, akan berbahaya. Nah, mengeluarkan lewat mana? Lewat alveolus, dari pembuluh kapiler berdifusi ke dalam alveolus, kemudian kalian hembuskan menuju ke luar tubuh. Paham ya? Kalau oksigen dari luar masuk, difusi melalui pembuluh kapiler, kemudian kalian edarkan melalui pembuluh darah kalian ke seluruh tubuh. Kalau CO2 kebalikannya. Itu kurang lebih penjelasan mengenai pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus. Saya harapkan anak-anak bisa paham semuanya. Itu anak-anakku untuk pertemuan yang pertama atau pernafasan bagian pertama. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya untuk pertemuan pertama ini tidak ada evaluasinya. Nanti evaluasinya akan saya gabung dengan pernafasan bagian yang kedua. Dan jangan lupa anak-anak, semua tayangan tadi, baik berupa video maupun suara, dicatat di buku kalian, untuk nanti setiap akhir bulan dimintakan tanda tangan ke wali kelas. Demikian anak-anak semuanya, semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan mudah diterima. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.